Perkenalkan, nama saya Regiva Fernanda Zizan Nugroho dengan NIM 2502010111112. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus Jiwasraya dan Wana Arta dengan judul Sikap Masyarakat, Perusahaan Industri, serta OJK dalam menghadapi kegagalan sistemik industri asuransi. Topik ini saya pilih karena kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi bukan hanya berdampak pada perusahaan dan nasabahnya saja, tapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas bagaimana seharusnya masyarakat sebagai konsumen, perusahaan asuransi, dan OJK dalam menyikapi kondisi tersebut. Sebelum membahas sikap masing-masing pihak, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa kasus Jiwasraya dan Wana Arta menjadi perhatian. Pada dasarnya, asuransi memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap resiko finansial, baik bagi individu maupun perusahaan. Karena itu, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan industri asuransi. Namun, kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya dan Wana Arta menimbulkan dampak yang lebih luas. Masyarakat sebagai pemegang polis dapat mengalami masalah dalam pemenuhan hak dan pemanfaatan polisnya. Selain itu, kasus tersebut juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan serta efektivitas sistem pengawasan industri. Jadi, persoalannya bukan hanya mengenai satu perusahaan yang mengalami masalah, tapi juga mengenai kepercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Kalau kita lihat lebih lanjut, kasus Jiwasraya dan Wana Arta memiliki dampak yang serupa. Pada kasus Jiwasraya, terjadi gagal bayar terhadap pemegang polis, sehingga nasabah terdampak dan kepercayaan terhadap perusahaan ikut menurun. Begitu juga dengan Wana Arta yang memiliki permasalahan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Dari dua kasus tersebut terlihat bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemegang polis. Dampaknya lebih luas, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Jadi menurut saya, hal yang penting dari kasus ini bukan hanya melihat siapa yang rugi, tapi juga bagaimana kasus seperti ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Selanjutnya, muncul pertanyaan, mengapa kasus seperti ini dapat disebut sebagai kegagalan sistemik? Menurut analisis saya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, regulasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan risiko. Produk dan strategi bisnis dalam industri keuangan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mengantisipasinya. Kedua, penegakan hukum perlu diperkuat. Ketika terjadi pelanggaran atau potensi kerugian bagi masyarakat, diperlukan tindakan yang cepat, tegas, dan menyeluruh agar kerugian tidak semakin besar. Ketiga, perlindungan terhadap pemegang polis belum optimal. Dampak permasalahan perusahaan pada akhirnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pemegang polis. Dan yang keempat adalah literasi konsumen. Sebagai konsumen, masih mengandalkan penjelasan agen tanpa melakukan verifikasi dan membaca isi polis secara menyeluruh. Jadi, kegagalan sistemik tidak bisa hanya dilihat dari kesalahan satu perusahaan. Ada hubungannya antara regulasi, penegakan hukum, perlindungan pemegang polis, dan pemahaman konsumen. Karena itu, 4 aspek tersebut perlu diperkuat secara bersama-sama. Lalu, bagaimana seharusnya sikap masyarakat sebagai konsumen? Menurut saya, masyarakat harus menjadi konsumen yang lebih kritis dan memahami resiko. Yang pertama, masyarakat perlu memahami apa itu polis. Sebelum memberi produk asuransi, kita harus mengetahui manfaat, kewajiban, resiko, dan ketentuan yang ada. Yang kedua, kita perlu memeriksa legalitas perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki izin serta berada dalam pengawasan OJK. Ketiga, jangan hanya mengandalkan penjelasan dari agen. Kita perlu memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Keempat, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan, terutama memahami karakteristik produk, manfaat, resiko, dan konsekuensinya. Dan yang kelima,
Masyarakat perlu melindungi haknya sebagai konsumen. Jika terjadi permasalahan, jangan hanya diam, tetapi gunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Jadi, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menunggu perlindungan, tetapi juga harus aktif memahami produk dan melindungi haknya sendiri. Selanjutnya adalah sikap perusahaan asuransi. Menurut saya, perusahaan asuransi harus kembali menempatkan kepercayaan dan kepentingan pemegang polis sebagai bagian utama dalam menjalankan bisnis. Pertama, perusahaan harus memperkuat tata kelola, yaitu menjalankan perusahaan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada kepentingan pemegang polis. Yang kedua, perusahaan harus mampu mengelola risiko secara prudent, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tetap terjaga. Ketiga, perusahaan perlu meningkatkan transparansi, terutama dalam memberikan informasi mengenai produk, manfaat, risiko, kondisi perusahaan, dan kewajiban kepada nasabah. 4. Perusahaan harus memprioritaskan perlindungan pemegang polis. Kelima, perusahaan wajib mematuhi regulasi dan pengawasan serta terbuka terhadap evaluasi dari regulator. Jadi, perusahaan asuransi tidak cukup hanya fokus menjual produk. Perusahaan juga harus mampu menjaga amanah, mengelola resiko, dan memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Berikutnya adalah peran OJK sebagai regulator dan pengawasan industri jasa keuangan. Menurut saya, OJK tidak cukup hanya melakukan pengawasan setelah masalah terjadi, tapi juga perlu memperkuat sistem agar potensi masalah dapat diketahui lebih awal. Pertama, memperkuat pengawasan, terutama terhadap kesehatan dan kegiatan perusahaan asuransi. Kedua, memperkuat regulasi sehingga regulasi mampu mengikuti perkembangan produk dan strategi bisnis industri keuangan. Ketiga, menegakkan hukum secara tegas, terutama ketika terdapat pelanggaran atau potensi kerugian bagi masyarakat. Keempat, memperkuat perlindungan pemegang polis sehingga kepentingan dan hak konsumen menjadi bagian penting dalam menyelesaikan masalah perusahaan asuransi. Jadi, OJK berperan bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai penguat sistem perlindungan konsumen dan industri asuransi. Dari pembahasan tadi, saya melihat bahwa pemulihan industri asuransi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Masyarakat perlu menjadi konsumen yang aktif dan kritis, terutama dengan memahami produk, memverifikasi informasi, dan meningkatkan literasi keuangan. Di sisi lain, perusahaan harus menjalankan bisnis secara sehat dan bertanggung jawab melalui tata kelola yang baik, pengelolaan risiko, transparansi, dan pemenuhan kewajiban ke pemegang polis. Sementara itu, OJK harus memastikan pengawasan dan regulasi berjalan secara efektif, serta mampu memberikan tindakan yang tegas ketika terjadi pelanggaran. Jadi, ketiga pihak ini sebenarnya saling berkaitan. Menurut saya, kalau hanya salah satu pihak yang diperbaiki, masalah yang sama masih memiliki kemungkinan untuk terjadi kembali. Karena itu, perlindungan konsumen membutuhkan konsumen yang memahami resikonya, perusahaan yang bertanggung jawab, dan regulator yang mampu mengawasi serta menegakkan aturan secara efektif. Jadi, sebagai kesimpulan, kasus Jiwasraya dan Wana Arta menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam industri asuransi. Dari sisi masyarakat, kita perlu menjadi konsumen yang kritis, memahami polis dan risiko, serta melindungi hak kita. Dari sisi perusahaan asuransi, bisnis harus dijalankan secara sehat, transparan, prudent, dan tanggung jawab terhadap pemegang polis. Sedangkan dari sisi OJK, pengawasan, regulasi, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen perlu dijalankan secara efektif. Pada akhirnya, membangun kembali kepercayaan terhadap industri asuransi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan asuransi, dan OJK.
Demikian presentasi dari saya mengenai analisis kasus Jiwasraya dan Wana Arta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.